Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi saya ingin berbagi dengan para jamaah tentang sesuatu yang setiap hari kita temukan, baik di dalam diri kita maupun pada diri orang lain, terkait dengan keseharian kita di dalam hidup kita sehari-hari. Apa sesuatu yang kita temukan itu? Yang kita temukan itu adalah bagaimana kita mengekspresikan akhlakul karimah yang kita pahami menjadi ucapan dan tindakan. Karena akhlak itu harus dieksperimentasikan di dalam kehidupan nyata. Tadi malam saya berbicara tentang konsep jujur. Menjelaskan konsep jujur itu bisa saja semua orang menjelaskan dengan sangat piawai, tetapi ketika harus mewujudkan di dalam kenyataan, baik dalam ucapan maupun tindakan, memang tidak mudah. Dan semua itu kata kuncinya harus dimulai dengan niat yang lurus. Bagaimana kita jujur di dalam berniat, bagaimana kita membangun niat kita dengan benar, dan niat yang benar itu akan menentukan setiap tindakan. Kalau Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat, atau di dalam hadis yang lain dikatakan innamal a'malu binniyah, segala macam tindakan kita itu akan sangat ditentukan oleh niat kita. Dan niat kita itu terkait juga dengan mindset kita, cara berpikir kita, yang membangun keyakinan tertentu tentang sesuatu yang harus kita kerjakan dan tidak kita kerjakan. Saya pernah ditanya orang dan saya jawab dengan sederhana saja jawabannya. Kenapa Bapak setiap saat mau mengisi pengajian? Saya katakan karena saya yakin ini adalah sesuatu yang baik bagi diri saya dan bagi semua orang yang mau berbagi, mau mendengar apa yang saya katakan. Dan pengajian yang saya berikan itu di samping untuk memberikan tausiah kepada orang lain, yang terpenting justru memberikan tausiah pada diri saya sendiri. Karena saya yakin bahwa di dalam diri saya itu terlalu banyak kekurangan yang perlu saya perbaiki, dan salah satunya dengan cara bertausiah, memberikan nasihat, memberikan arahan pada diri saya, dan mudah-mudahan juga didengar orang lain dan menjadi pelajaran bagi semua orang. Di samping itu saya juga senang mendengarkan pengajian dari siapapun, dimanapun dan kapanpun, dan saya tidak pilih-pilih siapa yang memberi pengajian itu. Yang penting bagi saya pengajian itu memang pengajian yang bermutu, yang berkualitas, itu yang saya dengar. Saya menjadi pendengar dan pemerhati setia, antara lain dari Ustadz Adi Hidayat, dari Ustadz Abdul Somad, dan yang lain-lain masih banyak. Termasuk saya itu sering mencermati apa yang disampaikan Gus Baha. Orang boleh tidak setuju, tetapi saya mencermati dan banyak hal yang bisa saya pelajari, banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi diri saya. Bahkan saya sering mendengarkan mau tausiah apapun namanya itu dari MH Ainul Najib. Secara pribadi saya tidak terlalu dekat. Saya kenal beliau dan beliau pernah kenal saya, tetapi karena saya bukan siapa-siapa, dia mungkin tidak ingat siapa saya. Bahkan ketika saya berjumpa dengan beliau, dia mengatakan, aku harus tahu uruh sampean. Ya, saya bukan orang sehebat dia. Saya paham dan saya mengenal beliau karena dia orang hebat. Dia itu orang penting. Sementara saya bukan siapa-siapa. Dan dari situ saya belajar. Nah, di antara sekian banyak proses belajar itu, saya melihat ada sesuatu
yang kurang baik di dalam masyarakat itu, yaitu ketika orang-orang itu membangun akhlak di dalam diri mereka dalam kegiatan sehari-hari. Dan itu mungkin juga terjadi pada diri saya. Dan setelah saya cermati, banyak hal yang masih perlu perbaiki dari akhlak saya ketika saya berinteraksi dengan diri saya sendiri, berinteraksi dengan anak istri saya, berinteraksi dengan orang tua saya, berinteraksi dengan tetangga saya, berinteraksi dengan sahabat-sahabat saya, berinteraksi dengan murid-murid saya, para mahasiswa saya dan para jamaah saya. Ketika saya coba untuk saya telaah, ternyata masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Dan saya tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan diri saya, kemudian saya menyesali apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu adalah proses untuk menyadari apa yang pernah saya lakukan. Kemudian bukan berarti menyesal dalam arti sedih, tidak. Saya tersenyum bahkan ketika mengetahui kekurangan-kekurangan saya, dan saya punya kesempatan untuk memperbaiki. Bahkan saya ingat betul nasihat guru saya yang kata beliau itu berasal dari Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, cintailah musuhmu. Karena apa? Karena tanpa kamu minta, dia akan memberitahukan keburukan-keburukanmu. Jadi musuh-musuh kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak senang terhadap diri kita, itu tanpa kita minta sering menunjukkan keburukan-keburukan, kejelekan kita, kekurangan kita. Dan apa yang mereka tunjukkan itu menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk bermuhasabah. Sebaliknya, berhati-hatilah terhadap orang yang suka memujimu, karena boleh jadi kamu akan tersanjung dengan pujian-pujian itu. Karena tersanjung, Anda merasa tidak perlu memperbaiki diri karena Anda merasa jadi orang hebat. Muncullah kemudian sikap ujub dengan menepuk dada, inilah saya. Padahal banyak hal yang perlu kita perbaiki dari diri kita. Nah, pagi hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita menjaga muruah kita. Nah, sekali lagi, kalau kita bicara muruah itu bicara akhlak, bicara tentang sesuatu yang terkait dengan akhlak kita. Kalau kita pinjam istilah yang disebut oleh para ulama, salah satunya apa yang pernah saya baca dalam kitab Mausu'ah Fiqhil Qulub yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, menyatakan bahwa muru'ah itu artinya mengerjakan segenap akhlak yang baik dan menjauhi segala akhlak yang buruk dalam seluruh aspek kehidupan, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya. Jadi kalau kita bicara muru'ah itu bicara akhlakul karimah. Dan orang yang berakhlak karimah itu akan selalu ingin menjauhi sesuatu yang buruk dalam semua aspek kehidupan, dan menghiasi dirinya, memperindah kepribadiannya dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang terbaik dan berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang bisa mengotori hatinya dan mengotori jiwanya. Dia tidak ingin hatinya ternoda oleh dosa-dosa dan tidak ingin jiwanya terkotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga pribadinya itu menjadi pribadi yang tidak baik karena terbiasa untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bermula dari apa yang saya baca dari seorang sastrawan dari Mesir yang pernah menulis dengan ungkapan kalimat yang sangat terkenal. Sastrawan itu bernama Ahmad Shauqi Beg. Ini fenomena abad 20 awal itu. Karena Ahmad Shauqi Beg itu meninggal pada tahun 1932. Dia mengatakan dengan kata-kata yang indah dan sampai sekarang banyak diucapkan oleh orang. Dia mengatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat, fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih maknanya adalah
jatuh bangunnya satu bangsa itu disebabkan oleh akhlaknya, kira-kira begitu. Karena eksistensi sebuah bangsa itu akan bergantung pada akhlaknya, ada akhlak bangsa itu. Kalau akhlak bangsa itu hancur, ya sudah, bangsa itu akan hancur. Jadi kalau runtuh akhlaknya, maka hancur pula bangsa itu. Jadi saya sekarang semakin yakin jatuh bangunnya suatu bangsa itu disebabkan oleh akhlaknya. Kalau akhlaknya sudah runtuh, sudah hancur bangsa itu. Nah sekarang ini bangsa yang hancur itu banyak sekali. Kehancurannya itu disebabkan oleh akhlak pemimpin-pemimpinnya, dan rakyatnya mengikuti apa yang menjadi akhlak pemimpinnya, sehingga bangsa itu mengalami kehancuran yang sehancur-hancurnya. Saya pernah belajar tentang sejarah Romawi. Hancurnya Romawi itu kan karena persoalan akhlak sebenarnya. Dan saya juga pernah belajar tentang runtuhnya kesultanan-kesultanan. Itu juga karena akhlak, baik akhlak pemimpinnya maupun akhlak rakyatnya dan pengikut-pengikutnya yang berakhlak seperti sultannya. Seperti yang dulu saya katakan, saya pernah belajar sejarah Islam. Dan dalam sejarah Islam, ketika pemimpin dan rakyat itu berakhlak mulia, bangsa itu menjadi jaya, menjadi berjaya, menjadi bangsa yang hebat. Jadi sejak masa Rasulullah, kehebatan orang Islam itu terletak pada akhlaknya, dan sebagai akibat dari akhlak yang baik itu, bangsa itu menjadi bangsa yang hebat dan bisa menjadi khairul ummah. Dan diteruskan antara lain oleh Abu Bakar, oleh Umar. Dan saya belajar dari sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan. Itu persoalan yang terjadi itu adalah runtuhnya akhlak. Bukan karena akhlak Utsman yang buruk, tapi akhlak pendamping-pendampingnya dan orang-orang yang kemudian melakukan fitnah, sehingga Utsman bin Affan itu dalam sejarahnya terfitnah dan terbunuh dalam sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh orang Islam sendiri, yang kemudian melahirkan kios waktu itu. Setelah itu berlanjut kios itu sampai zaman Ali. Ali insya Allah itu orang yang baik karena sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia. Tapi kekhalifahan di zaman Ali bisa hancur, runtuh sebagai akibat dari akhlak manusia-manusianya yang berebut kekuasaan. Di masa Khalifah Bani Umayyah juga begitu, di masa Bani Abbasiyah juga begitu, Khilafah Utsmaniyah itu juga begitu. Saya banyak belajar dari sejarah yang saya baca secara sederhana, belum mendalam. Itu ternyata banyak hal yang terjadi pada saat itu yang mengindikasikan akhlak yang buruk. Mereka tidak menjaga muruah mereka sehingga bangsa itu hancur. Dan bukan tidak mungkin itu akan berulang dan berulang pada bangsa-bangsa lain di dunia ini, dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ungkapan dari Ahmad Syauqi baik yang mengatakan bahwa jatuh bangunnya satu bangsa disebabkan oleh akhlaknya, sehingga jika akhlak bangsa itu runtuh maka hancur pula bangsa itu, sebenarnya merupakan warning atau peringatan dini. Saya sekarang selalu mengatakan, jadi ini peringatan dini dari seorang sastrawan yang saya yakin bahwa apa yang dia ungkapkan itu dia ungkapkan dengan perenungan yang dalam. Waktu itu ada di Mesir, ya, tapi pernyataan ini bisa kita maknai bahwa sesuatu itu bisa terjadi bukan hanya pada bangsa Mesir yang pada saat itu menampakkan gejala dekadensi moral. Ada moralitas yang dekaden, yang menurun pada waktu itu. Dan pada saat ini ungkapan itu saya kira masih relevan untuk dinyatakan kembali oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun kita mengungkapkan, karena banyak bangsa yang mereka itu mirip juga dengan bangsa Mesir pada waktu itu, masih menampilkan gejala-gejala yang kurang lebih sama dengan bangsa Mesir yang diingatkan oleh Ahmad Syauqi pada saat itu. Akan saya dengan tegas menyatakan ini juga relevan untuk dinyatakan kepada bangsa Indonesia saat ini.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ungkapan ini juga didukung oleh ungkapan dari Ibnu Khaldun dalam satu karyanya yang luar biasa yang berjudul Muqaddimah, yang beliau di dalamnya menyatakan bahwa bangsa terjajah itu cenderung mengikuti budaya penjajahnya. Dan siapa yang kini tengah terjajah dan menjajahnya, mari kita coba kita telah. Kita pernah dan bahkan tengah menyaksikan di depan mata kita sendiri. Kita tidak perlu malu untuk mengatakan bahwa sekarang ini ada kemungkinan sebuah bangsa itu tengah terjajah, karena ada indikator-indikator penting yang bisa kita pahami bahwa ada bangsa-bangsa tertentu yang cenderung mengikuti budaya bangsa yang menjajahnya. Kalau dulu timur dijajah barat, sekarang boleh jadi timur dijajah timur, barat dijajah barat. Karena siapa yang berkuasa menjajah, itulah para penjajah yang akan bisa mengantarkan bangsa yang terjajah menjadi bangsa seperti yang diinginkan oleh mereka. Karena kekuatan para penjajah itu luar biasa. Ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan politik, dan ada kekuatan-kekuatan yang lain, termasuk kekuatan ideologi mereka yang mereka tawarkan kepada bangsa-bangsa yang dijajahnya. Sehingga dengan cara apapun mereka bisa mengaruhi dan bisa mengarahkan bangsa yang dijajah itu menjadi bangsa yang mereka inginkan, seperti yang mereka inginkan, dengan cara apapun. Nah, rekayasa-rekayasa di zaman modern ini semakin canggih. Dan saat ini banyak negeri di dunia ini yang gaya hidupnya itu bersumber dari bangsa-bangsa yang menjajahnya, baik penjajahan dalam arti politik, penjajahan dalam arti ekonomi, dan penjajahan dalam arti yang lain, termasuk penjajahan yang terkait dengan persoalan intelektual. Saya katakan ada penjajahan akademik itu, penjajahan intelektual yang pada saatnya memang secara intelektual kita itu menjadi bangsa-bangsa yang mengekor pengembangan keilmuan kita pada bangsa-bangsa yang kita idolakan dan bangsa-bangsa yang menjajah diri kita. Dan peradaban bangsa yang terjajah itu betul-betul bisa berorientasi kepada bangsa-bangsa yang menjajah, dan apapun yang berseberangan dengan budaya bangsa yang menjajah itu dianggap sesuatu yang tidak baik, dianggap tertinggal. Sehingga ada istilah kiamat peradaban. Ini saya pinjam istilah dari guru saya, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, dengan segala macam pernyataannya yang kadang-kadang saya juga tidak sepakat, tetapi dalam hal ini saya katakan saya sepakat. Ada kiamat peradaban karena apa? Ada sebuah bangsa yang mengekor bangsa lain dengan tanpa reserve. Dan ini sudah terjadi, bahwa bangsa itu tengah terjajah dan menikmati penjajahan. Dan ironisnya, bagaimana mereka itu tetap menikmati keterjajahan mereka tanpa menyadari bahwa keterjajahan itu mengakibatkan mereka terpuruk. Dan bahkan bangsa itu terbelenggu dalam mindset bangsa yang menjajahnya, dan karena menikmati apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang menjajahnya, bangsa menjajahnya, mereka pun kemudian terlena. Sehingga boleh jadi ada gejala yang namanya inferiority complex, karena tidak pernah merasa percaya diri ketika tampil dengan kepribadiannya sendiri. Jadi bangsa yang terjajah itu biasanya sulit percaya diri untuk tampil sesuai dengan kepribadiannya sendiri, dan bahkan cenderung selalu meniru tampilan bangsa-bangsa yang menjajahnya. Saya seringkali berguru itu, bagaimana kita itu seringkali meniru budaya barat, padahal kita punya budaya kita sendiri yang mungkin lebih luhur daripada budaya mereka. Karena tidak hanya barat, budaya Cina, bahkan banyak yang memuji tentang Cina itu. Bahkan di Cina sendiri mungkin ada sesuatu yang perlu kita kritisi. Kenapa Cina itu menjadi sesuatu yang menarik? Di samping memang ada sesuatu yang disebut prestasi bangsa Cina, pencitraan diri mereka di media massa itu luar biasa, dan bahkan banyak hal yang disembunyikan dari Cina yang sebenarnya banyak sekali yang harus kita kritisi. Saya juga pernah membaca tulisan seorang intelektual dari Mesir yang bernama Toha Hussein.
yang pernah menulis dalam bukunya Mustaqbal Al-Thaqafah fi Misr, yang seharusnya bertanggung jawab untuk meningkatkan bangsa Mesir itu ya orang Mesir sendiri. Tetapi justru bangsa Mesir pada waktu itu mengekor, bahkan mengatakan jika kita mau maju wajib meniru Barat. Artinya kita harus mengikuti orang-orang Barat, kita harus mengikuti jalan pikiran dan peradaban bangsa Barat agar kita menjadi orang-orang dan bangsa yang maju dan menjadi partner mereka. Padahal untuk kepentingan kemajuan bangsa tidak harus begitu. Sekedar copy paste budaya Barat itu tidak menjamin kita akan maju. Bahkan sikap kritis bangsa yang seperti itu hampir tidak ada. Karena apa? Mereka sudah merasa menjadi hebat ketika meniru bangsa yang menjajahnya, meskipun apa yang mereka tiru itu sebenarnya tidak cocok untuk mereka kembangkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mencoba untuk melihat di negeri kita tercinta, apakah ada gejala seperti gejala Mesir yang dikritik oleh antara lain Ahmad Syauqi baik itu. Apakah moralitas kita misalnya sudah menjadi moralitas seperti moralitas para penjajah kita? Saya pernah menikmati sebuah acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta. Ada seorang narasumber yang sangat yakin menyatakan bahwa masyarakat kita ini selalu bangga ketika tampil dengan gaya-gaya Barat dan kurang percaya diri ketika tampil dengan pola budaya sendiri. Dikatakan bahwa mereka itu sudah mengalami gejala inferiority complex, rasa rendah diri yang timbul sebagai akibat dari konflik diri sendiri pada diri sendiri, sebuah konflik yang terjadi antara keinginan untuk diperhatikan dan rasa takut untuk dipermalukan, sehingga setiap kegiatan yang ingin dilakukan itu selalu dibatasi oleh hal-hal yang membuat dia itu percaya diri karena meniru orang-orang Barat dan merasa menjadi hebat ketika sudah meniru. Nah, kalau Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, mestinya kita harus tahu bahwa akhlak yang perlu kita tampilkan itu ya akhlak yang dikedepankan oleh Islam, ya akhlak Rasulullah itu. Kita harus segera mengedepankan akhlakul karimah yang menjadi konsep Islam kalau kita tidak mau terjajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengarahkan kita untuk berakhlak dengan akhlak Islam. Muruah kita, keterjagaan akhlak kita itu harus menjadi solusi dalam setiap perbaikan yang harus terjadi pada diri kita dan bangsa kita ini. Kerjakan segenap hal yang baik dan tinggalkan segala hal yang buruk dari tawaran Islam yang memang harus kita yakini. Terapkan konsep akhlak Islam itu di dalam aspek kehidupan yang beragam. Terapkan semuanya di dalam diri kita untuk menghiasi dan memperindah kepribadian kita. Tinggalkan semua yang akan mengotori dan menodai diri kita. Bahkan saya mengatakan, jadilah manusia yang dengan bangga mengatakan inilah saya. Bukan dengan sikap ujub, tetapi dengan kebanggaan sebagai muslim dan kebanggaan sebagai orang yang beriman, yang punya budaya yang lahir dari akhlakul karimah, yang dengan sikap percaya diri, punya kemauan dan punya keberanian untuk punya akhlak mulia dengan konsep-konsep Islam yang memang ditawarkan oleh Islam untuk diterjemahkan di dalam kehidupan nyata. Saya katakan, mari kita jadikan muru'ah sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan kita. Kita boleh saja mencontoh yang baik dari manapun, termasuk dari bangsa Barat. Tapi jangan terlena untuk membaratkan diri dengan tanpa sikap kritis, yang kemudian karena sikap kritis kita hilang, kita menjadi orang yang berakhlak mazmumah, menjadi orang yang berakhlak tercela karena meniru orang Barat di dalam berakhlak. Kita harus mengakui bahwa peradaban Barat itu memang sudah maju, tetapi mereka juga punya persoalan dalam hal moralitas. Kemajuan Barat dalam sisi ilmu, kemajuan Barat dalam sisi teknologi boleh kita contoh, tapi jangan sekejap pun kita lengah untuk maju seperti mereka tanpa landasan muru'ah, tanpa landasan akhlakul karimah. Sekali lagi saya selalu mengingatkan ya,
fastabiqul khairat. Kita boleh berlomba dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, dengan mengedepankan akhlakul karimah. Jangan terlena untuk mencontoh siapapun, dimanapun dan kapanpun, yang dengan mencontoh kita justru terpuruk menjadi orang-orang yang meninggalkan akhlakul karimah. Di dalam dunia politik kita lihat bagaimana mereka berpolitik tanpa landasan etik yang bisa kita apresiasi. Di dalam berbisnis bagaimana dunia bisnis kita itu juga diwarnai dengan akhlak yang kurang terpuji. Dan bahkan dalam kegiatan pendidikan pun saya pernah memberikan kritik. Kalau kita bersekolah itu dengan orientasi hanya sekedar untuk mendapatkan gelar dan ijazah, itu sudah salah arah. Bahwa gelar dan ijazah itu boleh kita dapatkan, tetapi yang terpenting adalah substansinya adalah belajar dan belajar. Kita bersekolah itu untuk belajar sehingga kita tambah cerdas. Baik cerdas dalam arti intelektual, cerdas dalam arti emosional, dan cerdas dalam arti spiritual, dan semuanya itu harus kita telah. Bagaimana ketika kita itu punya ilmu, kita tetap mengedepankan akhlakul karimah, sehingga kita ini secara emosional bisa menghadirkan sebagai pribadi yang memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain, tidak mengusik, bahkan memberikan kontribusi positif pada banyak orang. Dan pada saatnya ibadah kita semakin baik kualitasnya, karena apa? Ada kedewasaan, ada kematangan spiritual yang membuahkan sikap diri kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sehingga proses pendidikan itu seharusnya melahirkan orang yang dalam ranah hablum minallah dan hablum minannas semuanya baik. Orang yang berhasil menjadi orang yang terdidik itu adalah orang yang bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan bermuamalah dengan sebaik-baiknya dengan akhlakul karimah yang mereka miliki ketika mereka beribadah dan bermuamalah. Karena akhlak dalam beribadah itu penting. Bagaimana kita membangun keikhlasan itu perlu asalan akhlak. Bagaimana kita jujur di dalam berdoa, sehingga apapun yang kita katakan itu adalah sesuatu yang muncul dari relung hati kita. Dan bagaimana kita bermuamalah dengan kehati-hatian kita untuk tetap menjadi orang yang berakhlak karimah, itu adalah sebuah kenyataan yang harus terjadi pada saat kita menjadi orang yang terdidik. Sekarang kan banyak orang pinter yang kepinter, kemaki, sombong. Padahal seharusnya tidak begitu. Semakin banyak orang itu belajar, seharusnya orang itu semakin tawadhu, sehingga semakin pintar orang itu semakin tawadhu karena keyakinan dirinya bahwa ilmu ini milik Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah dengan cara yang terbaik, yaitu mensyukuri nikmat Allah itu untuk menggunakan ilmu itu dalam rangka untuk menjadi lebih baik bagi dirinya, bagi orang lain, dan tentu saja di dalam beribadah kepada Allah. Nah, endingnya akhirnya mari kita belajar untuk berakhlak karimah, jaga muruah kita. Jangan sampai akhlak kita terpuruk, karena keterpurukan akhlak kita bisa menghancurkan diri kita, dan keterpurukan akhlak di keluarga kita bisa menghancurkan sakinahnya keluarga kita, dan sekali lagi hilangnya muruah kita sebagai bangsa akan bisa menghancurkan bangsa kita sendiri. Dan untuk bangsa kita Indonesia, mari kita bersama-sama menjadi orang yang bisa menjaga muruah dengan akhlakul karimah yang kita tampilkan dimanapun dan kapanpun, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang berjaya karena akhlak yang mulia. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.